Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi allazina tabi'u sabila. Di dalam bulan Rajab ini pernah terjadi peristiwa yang sangat penting bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima salat 5 waktu ini. Namun sangat disayangkan, peristiwa yang sangat penting ini mulai dari zaman Rasulullah sendiri, waktu beliau menjelaskan kepada penduduk ahli Makkah. Banyak di antara penduduk Mekah yang tidak mempercayai peristiwa ini terjadi. Bahkan mereka mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Peristiwa ini ada yang menganggap bahwa peristiwa ini hanya dongeng belaka. Ada juga yang menganggap bahwa peristiwa ini hanya mimpi Rasulullah. Ada yang menganggap bahwa peristiwa ini adalah cerita-cerita omong kosong saja. Padahal peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, yaitu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Yang percaya pada waktu itu hanya sedikit, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, yang setiap Rasulullah menjelaskan peristiwa ini, beliau mengucapkan, sadaqta, sadaqta ya Rasulullah, benar, benar apa yang kamu katakan, wahai Rasulullah. Namun semua tuduhan-tuduhan, semua perkataan-perkataan yang dilemparkan kepada Rasulullah ini, bahwa peristiwa ini hanya bohong, peristiwa ini hanya mimpi, malah ada yang mengatakan peristiwa ini hanya rohnya Rasulullah, tidak bersama dengan tubuhnya. Peristiwa ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ayat saja di dalam Al-Quran, yang yaitu pada surah Al-Isra, ayat pertama dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Itulah ayat bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu, bahkan orang yang tidak yakin peristiwa itu sampai hari ini, maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah semua alasan-alasan itu. Kita perhatikan, Subhanalladzi asra bi'abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai perkataannya dengan ucapan subhana. Subhana yang artinya maha suci Allah. Satu pelajaran penting bagi kita, bahwa apabila ada sesuatu terjadi masalah yang sangat penting, itu kita disunatkan untuk mengucapkan subhanallah. Apa yang peristiwa penting itu? Yaitu asra bi abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjelas bahwa bahwa Muhammad itu bukan dia yang berjalan pergi ke Masjid Al-Aqsa, dan bukan dia yang berjalan berterbang naik ke langit, tetapi diperjalankan oleh Allah. Asra diperjalankan, bukan dirinya yang berjalan, Allah yang memperjalankan dia. Ya. Ada yang membantah bahwa yang diperjalankan itu hanya ruhnya Muhammad, bukan jasadnya. Di dalam ayat ini dibantah dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Hamba tidak mungkin disebut hamba kalau hanya tubuh saja atau hanya jasad saja tanpa roh. Begitu juga tidak mungkin disebut roh kalau hanya roh saja tanpa tubuh atau tanpa jasad. Inilah bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan disebutkan malam, ya. Kenapa malam? Karena peristiwa-peristiwa yang penting itu biasanya diperintahkan oleh Allah di waktu malam. Kenapa malam? Karena malam itu di dalam surah Al-Muzammil itu jelaskan, ya. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Sesungguhnya bangun tengah malam itu asyaddu wat'an. Ya, sangat tepat, sangat cocok dengan sesuatu yang penting. Wa aqwamu qila, dan sangat terkesan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan di lain. Bahkan pada siang hari itu Tuhan menjelaskan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada dirimu itu di siang hari banyak kesibukan-kesibukan yang panjang waktunya. Itulah sebabnya disebutkan di sini lailan, di waktu malam, karena malam itu adalah sangat penting artinya di dalam pelaksanaan suatu perkara yang sangat penting. Dari mana beliau diperjalankan itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan Rasulullah yang berjalan, bukan Muhammad yang berjalan, tetapi Allah yang kasih berjalan dia, ya. Allah yang kasih berjalan dia. Begitu juga sebentar naik ke langit, ya, bukan Rasulullah yang terbang sendiri, tetapi Rasulullah itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu, ya, Allah perjelas lagi, innahu sesungguhnya dia, yakni Allah, huwas sami'ul basir, Tuhan yang maha mendengar
semua perkataan-perkataanmu, omongan-omonganmu yang menuduh Muhammad itu ya berbuat sesuatu yang tidak masuk di akal. Semuanya itu ya didengar oleh Allah. Lagi Allah itu Maha mengetahui. Jadi yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini yaitu tuduhan-tuduhan ketidakpercayaan bangsa Quraisy, dan termasuk orang-orang yang semua orang-orang yang tidak percaya, itulah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini. Dan di dalam ayat ini tidak disinggung akan menjadi masalah, karena ya bantahan ini ditujukan kepada yaitu musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak percaya dan tidak yakin terjadinya peristiwa ini. Namun sebenarnya tujuan pertama yaitu Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Berapa banyak peristiwa di jalanan yang dilihat oleh Rasulullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Rasulullah diperjalankan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian peristiwa-peristiwa yang disaksikan dan dilihat oleh Rasulullah waktu beliau naik ke langit pertama dan seterusnya sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai beliau menerima salat. Semuanya itu peristiwa-peristiwa, banyak sekali peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha melihat, lagi maha mendengar, atau lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya tidak disinggung penerimaan salat di dalam ayat ini, tetapi di ayat yang lain dan di dalam hadis-hadis Rasulullah itu diperjelas bahwa tujuan utama Rasulullah itu ialah untuk menerima salat 5 waktu, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan kepada Rasulullah dan kepada seluruh umatnya yang sampai sekarang ini yang kita laksanakan semuanya. Ya, demikianlah sekilas peristiwa Isra Mi'raj dan bantahan orang-orang kafir, bantahan orang-orang jahiliyah kepada Rasulullah, dan bantahan orang-orang yang tidak yakin dan tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, mudah-mudahan dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala kita semua kaum muslimin tambah yakin dan tambah percaya bahwa apa yang terjadi itu benar-benar terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.